Cerita ini adalah adaptasi dari kisah nyata yang dialami oleh Mikael saat mendaki Gunung Gede yang dikirim ke email kami. Berbagai hal mistis yang terkandung dalam cerita ini adalah nyata. Namun, nama-nama yang terdapat dalam cerita sengaja disamarkan untuk melindungi privasi dari tokoh sebenarnya. Sebut saja nama saya Mikael. Waktu itu saya naik ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango bersama 2 orang teman saya. Kami berasal dari Jakarta. Waktu itu kami berangkat hari Kamis jam 10 malam dari Jakarta menggunakan motor. Sesampainya di base camp Cibodas sekitar jam 2 malam, kami langsung beristirahat sebentar di warung di sekitar base camp. Niat kami berangkat mendaki sehabis sholat subuh. Ternyata di warung malah kami ketiduran, jadi kami mulai naik jam setengah 6 pagi. Alhamdulillah selama perjalanan naik tidak terjadi hal-hal mistis. Sesampainya di pos kandang badak sekitar jam 12 siang, langsung kami istirahat dan makan. Di sana teman saya malah ngajak untuk pulang malam itu juga. Saya pun mengiyakan saja. Dalam hati saya agak kesal karena sudah bawa tenda berat-berat, ternyata nggak jadi ngecamp. Ditambah logistik dan air yang kami bawa banyak banget. Sekitar jam 1 siang, kami mulai naik ke puncak Gunung Gede. Setelah melewati tanjakan setan, kami bertemu rombongan pendaki yang mau turun. Saya pun langsung memberi air saya setengahnya untuk mereka. Sesampainya di puncak sekitar jam 2 siang, dan benar-benar hanya kami bertiga doang di sana seperti rumah sendiri. Sampai-sampai kami ketiduran di puncak. Jam 4 sore kami mulai turun ke bawah. Sesampainya di kandang badak sekitar jam 6 maghrib dan langsung packing untuk turun ke bawah. Selama perjalanan sangat sepi waktu itu, seperti nggak ada pendaki sama sekali. Sepanjang perjalanan saya dan teman saya terus berdoa. Disinilah kejadian mistisnya dimulai. Ketika kami melewati pos kandang batu, dan dari jauh saya melihat 2 keril berwarna hijau tua. Dan pas saya dekati ternyata hanya trash bag berisikan sampah. Aneh tapi nyata. Langsung kami melanjutkan perjalanan sambil tetap positive thinking. Mungkin itu hanya halusinasi. Sesampainya di pos shelter Batu Kuku 1, kami break sebentar karena pas banget azan Isya. Selesai azan kami mulai jalan lagi. Sesampainya di pos Rawadenok 2, saya baru sadar Drijen kami tertinggal di pos Batu Kuku 1. Di sana ada rumah di sebelah kiri. Di kaca ada yang melihat saya seperti wanita berambut panjang menatap ke arah saya. Di situ saya langsung istighfar. Astagfirullah. Akhirnya kami balik lagi ke pos Batu Kuku 1 karena air yang kami punya hanya di Drijen tersebut. Daripada nantinya kami kehausan, dan saya juga tidak mau membuang sampah di gunung. Singkat cerita, setelah kami ambil Drijen tersebut, bergegas kami turun lagi. Sesampainya di pos 2, ketika kami istirahat, saya mendengar suara kerincingan seperti suara delman. Suara itu terus terdengar sampai ke Telaga Warna. Sesampainya di pos Ciberem, yaitu pos 1, saya break lagi. Saat kami sedang istirahat, saya melihat satu pohon seperti pohon kelapa yang memiliki tunas banyak. Namun yang bergerak dari tunas tersebut hanya satu yang bergerak dari atas ke bawah dengan cepat dan berkali-kali, seperti ada yang bergelantungan. Di situ saya berdoa terus dan minta ke teman saya untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum sampai di Telaga Warna, saya bilang ke teman saya, jangan menyenter ke kanan dan nyenter ke depan. Arahkan senternya ke bawah aja. Soalnya headlamp saya pun saya pegang karena sering melihat ada yang memantau kami di depan. Dan seperti ada sesuatu yang terbang di atas kami. Benar saja, di Telaga Warna teman saya nyenter ke kanan
Dan saya melihat ada kaki yang menyelengkat kaki teman saya hingga dia jatuh dan berdarah. Di situ saya tidak memberitahu teman saya dan langsung menyuruhnya istighfar. Bergegas kami melanjutkan perjalanan lagi. Saya dan kawan saya serasa halu, seakan-akan banyak orang di sana. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Saya merasa diputar 2 kali di pos bayangan sesudah Telaga Warna. Fix saya merasa treknya berbeda dari biasanya dan terasa jauh sekali. Anehnya lagi, di tengah hutan gini gak ada suara jangkrik atau suara hewan. Di sana saya bertemu 7 ekor babi. Yang saya tahu, babi hutan gak bisa nengok. Tapi ini berbeda. Babinya besar seperti sapi. Dan babi tersebut menoleh ke arah saya. Saya bergegas langsung mempercepat jalan. Dan saya melihat orang di bak sampah. Saya dekati. Dan saya pegang pundak orang tersebut. Dan sialnya saya sedang di alam bawah sadar. Yang saya pegang dan saya kira pundak orang itu ternyata adalah batu yang bentuknya menyerupai manusia. Langsung saya dan teman saya lanjut jalan lagi. Alhamdulillah setelah setengah jam berjalan, kami melihat resort sudah dekat dan saya langsung lapor. Sesudah lapor, tepat di depan pintu masuk Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, keril yang saya bawa berubah menjadi lebih ringan. Padahal tadinya selama perjalanan, keril saya lumayan berat. Sesampainya di base camp, kami bercerita tentang apa yang tadi kami lihat selama perjalanan turun. Oh iya, saya melihat sosok nenek-nenek berambut panjang dan berjubah putih di Telaga Warna. Padahal ada larangan menengok ke telaga kalau sudah malam. Saya sebenarnya sudah tahu larangan itu, namun saya ingin membuktikannya dan itu nyata. Teman saya cerita, kan mereka selama perjalanan turun ada di depan saya. Pas mereka nengok ke belakang, ke arah saya, dia ngelihat sosok kuntilanak ngegelantung di keril saya dengan muka yang sangat mengerikan. Pantas, selama perjalanan turun, saya merasa keril saya berat banget. Tapi katanya pas kami istirahat, kuntilanak itu ngilang. Tapi pas kami jalan lagi, kuntilanak itu ngegelantung lagi di atas keril saya. Saya pun akhirnya menceritakan ke teman saya yang tadi jatuh, bahwa dia tadi diselekat kakinya, makanya dia terjatuh. Aneh tapi nyata, saya benar-benar ngeliat kaki gak ada badannya, nyelengkat kaki teman saya. Itulah kisah mistis yang dialami Mikael dan temannya di Gunung Gede, yang dikirim ke email kami. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan kisah-kisah mistis ke email kami. Jika kalian mempunyai kisah mistis, kalian boleh share cerita kalian ke email kisah.mistisku@gmail.com. Link email kami ada di deskripsi. 10 pengirim pertama bulan ini yang ditayangkan akan mendapat souvenir dari kami. Terima kasih.